Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan membahas terkait perencanaan sumber daya manusia. Perkenalkan nama saya Desya Muspaningrum. Untuk pengantarnya, di era globalisasi saat ini sumber daya manusia itu memegang peranan yang sangat penting karena SDM itu sebagai bentuk keberhasilan organisasi. Perusahaan itu harus memiliki tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan sejalan dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan SDM itu sangat krusial. Tujuannya mempersiapkan dan mengelola tenaga kerja mereka secara strategis untuk mencapai efisiensi dan daya saing yang optimal. Terus untuk pengertian SDM sendiri, SDM itu merupakan sekumpulan orang atau pegawai yang berkumpul dan dibutuhkan oleh satu organisasi, perusahaan yang dibentuk untuk mencapai tujuan. Ini merupakan aset penting bagi perusahaan sebagai bentuk keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Nah, SDM sendiri itu di setiap perusahaan itu ada departemennya sendiri atau divisi. Jadi divisi itu tuh yang bertugas untuk menemukan, menyaring, merekrut, dan melatih pelamar kerja serta mengelola program tunjangan karyawan. Ini juga bertugas memaksimalkan produktivitas karyawan dan melindungi perusahaan dari masalah yang mungkin akan timbul. Pengertian perencanaan atau planning itu merupakan proses menentukan tujuan dan langkah-langkah. Jadi ini tuh mereka memiliki sebuah tujuan, langkah-langkah disatukan, kayak dibentuk gimana caranya untuk menyelesaikan masalah atau menentukan tindakan yang akan datang nantinya. Pengertian perencanaan SDM itu merupakan proses sistematis untuk meramal kebutuhan dan penawaran SDM di masa mendatang bertujuan untuk menentukan jumlah dan karakteristik SDM yang dibutuhkan. Proses itu menetapkan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan perkembangannya di masa yang akan datang. Fungsinya sendiri untuk mencocokkan kebutuhan organisasi sesuai kualifikasi karyawan. Kebutuhannya seperti apa, kualifikasinya misalnya SMA atau yang sudah berpengalaman, S1 atau yang lain-lainnya. Yang kedua, untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi sesuai dengan tuntutan perusahaan. Ketiga, membantu HR atau sumber daya menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Nah, tujuannya sendiri untuk memastikan ketersediaan SDM itu memadai, mengantisipasi perubahan di lingkungan kerja, kayak apa ya, ini berarti internalnya sendiri. Misalnya kebutuhan karyawannya seperti apa, misalnya di bidang keuangan misalnya kurang, nah ini harus SDM itu harus menentukan, harus mencari orang-orang yang handal di bagian itu, meningkatkan efisiensi, produktivitas, pengembangan, dan potensi karyawan. Potensi karyawan itu kayak apa ya? Mempertahankan potensi karyawan. Saya bisa sebentar. Proses perencanaan SDM itu mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Harus mengenali ketersediaannya dulu. Misalnya kayak ke depannya nanti itu kita butuh ya Pak, nanti kan banyak perawat nih misalnya. Nah, nanti misal untuk menghitung itu kayak di rumah sakit butuhnya berapa, terus menentukan perkiraan permintaan SDM. Nanti kita perkirakan misalnya 100 di rumah sakit ada 2 rumah sakit, berarti 50 kayak gitu. Terus merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Strateginya gimana, kebutuhannya gimana, terus diimplementasikan atau dilaksanakan. Tahapannya meramal kebutuhan SDM, menentukan tujuan dan perencanaan strategis, menerapkan program dan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM itu adanya persediaan karyawan. Nah, persediaan karyawan itu permintaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai karyawan, pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian. Nah, maksudnya tuh kayak yang namanya orang pensiun kan harus tetap digantikan dengan orang-orang yang baru lagi, ya itu namanya persediaan karyawan. Munculnya segmen baru, pasar baru, perubahan teknologi, nggak mungkin dong kalau misalnya orang-orang tua tuh
kan mungkin ada yang susah untuk memahami teknologi, maka hal itu harus adanya perencanaan SDM untuk menambah lagi SDM baru, ketidakpastian lingkungan, dan jenis sekaligus informasi. Kesimpulannya, perencanaan SDM itu proses strategis yang memastikan perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai pada waktu dan tempat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan SDM, evaluasi ketersediaan tenaga kerja, gap analisis, dan implementasi strategi untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Terima kasih, sekian dari saya. Monggo teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Iya, monggo Mbak Prita, silakan. Baik, saya mau bertanya apa yang terjadi jika perencanaan SDM tersebut tidak berjalan dengan baik bagi kelangsungan perusahaan atau organisasi itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, itu pasti akan terjadi banyak sekali resiko-resiko. Nanti akan terjadi kekurangan tenaga kerja, kayak apa ya, tenaga kerjanya itu kurang, terus syarat-syaratnya, kalau misalnya kita tuh butuhnya tenaga kerja yang seperti ini, ada kualifikasi seperti ini, jadinya tuh enggak sesuai gitu loh, enggak sesuai sama bidangnya, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya Mbak Alicia. Ya, Mas Agansa, Nah, boleh. mungkin sedikit bertanya mengenai jika Anda menjadi seorang manajer, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda ini bisa mendengarkan atau bisa merencanakan sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari karyawan, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jadi, kalau saya sebagai manajer sendiri, saya itu akan melakukan ini. Kalau misalnya mereka lagi bicara tuh, saya itu kayak mendengarkan. Saya nimbrung lah gampangannya. Kayak saya tuh nimbrung, saya cari tahu kalian tuh kenapa. Terus misalnya mereka ada keluhan tuh didengarkan, bukan hanya didengarkan, tapi kita juga melakukan tindak lanjut untuk mereka. Dan itu pasti mereka tuh akan merasa kayak aku tuh kayak apa ya, kayak didengar. Nah, ada lagi mengakui kontribusi dan atau kekhawatiran mereka, terus menindaklanjuti tadi sama kayak yang pertanyaan dari Mbak Rahel Prita gitu Mas. Terima kasih. Ya.